Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita dalam tema satu, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang baik. Kita mulai. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan, dan kelitian atau badak bercula satu dari dunia? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Silakan kalian amati. Oke, sudah. Baik, tugas pertama kamu adalah menjawab 4 pertanyaan berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, yang terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Itu tugas pertama kamu menjawab 4 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar. Oke, kita lanjut. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kematian manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di sekitarnya? Nah, bacalah teks berikut dengan teliti. Judulnya, Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlah. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Oke, tugas kamu yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaat kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jawab 2 pertanyaan tersebut. Tugas yang kamu kedua. Baik, lanjut. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apa kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasi. Nah, sekarang tugas kamu yang ketiga adalah mencari informasi salah satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggal kita. Ya. Nah, dalam tulisan tersebut harus ada satu ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. Yang kedua, manfaat hewannya. Yang ketiga, jumlah populasinya. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindunginya. Yang keenam, langkah-langkah kamu sebagai pelajar untuk melindungi. Berarti tugas kamu yang ketiga adalah kamu mencari satu jenis hewan yang langka di daerah kita. Lalu kamu tulis ciri-cirinya, manfaatnya apa, ada berapa populasinya, kenapa langka, terus langkah-langkah pemerintah apa, dan langkah-langkah kamu apa untuk melestarikan hewan tersebut. Ingat ya, hewan yang berada di pulau kita, Pulau Jawa termasuknya. Oke, adalah tugas kamu yang baik, kita. Nah, kamu sudah belajar tentang membuat kesimpulan yang baik. Nah, sekarang baca kembali teks tadi yang judulnya Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Indonesia. Tugas keempat kamu adalah membuat kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Itu tugas kamu. Ya. Baik, kita lanjut. Hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografi yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi. Simak tersebut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas lautan. Keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks berikut. Di kelas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Lihat kan benderanya. Negaranya Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muadzin Walaudah. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu Inggris, mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi, jumlah penduduknya 422.625 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya Allah Perihalafat Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh pada tahun 1944. Setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua, Kamboja. Nah, ini benderanya ya. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasanya Khmer, mata uangnya Riel. Luas wilayahnya 181.335 km persegi, jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya Nokorech atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai kawasan daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Nah, selanjutnya adalah Indonesia, negara kita ya. Kepala presidennya Presiden Widodo. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah. Luas wilayahnya 1.940.569 km persegi. Jumlah penduduknya 253.609.613 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 2025. Lagu nasionalnya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, namun kepulauan ini lebih kurang dari 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam dan etnis. Yang selanjutnya Laos. Negaranya Presiden Bounang Korachi, kepala pemerintahnya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith, ibu kotanya Vientiane, bahasa nasionalnya Lao. Mata uangnya KIP, luas wilayahnya 237.945 km persegi. Jumlah penduduknya 6.803.659 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya Pengkat Lao, Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Pangaun yang menyebut wilayah yang dipimpin sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana pada tahun 1893. Pada tahun 1903 Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia bertahan melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Yang selanjutnya Malaysia, ini benderanya. Kepala negaranya Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31 juta jiwa 746. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1947 dari Inggris. Lagu nasionalnya Negaraku. Pada tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai terkenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperlukan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih. Lalu pada tahun
1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Selanjutnya Myanmar, ini benderanya ya. Kepalanya adalah Presiden Khitin Kyaw, ibu kotanya Nat Phitiao, bahasa Indonesia Myanmar, mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya 676.278 persegi, jumlah penduduknya 55.756.243 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kai, Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1953, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Yang selanjutnya Filipina. Benderanya kepala negaranya adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila, bahasanya Filipino Tagalog, Inggris, Spanyol, mata uangnya peso, luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107.668 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 di Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang, Ocean Land. Nama Filipina berasal dari nama Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1848, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Selanjutnya Singapura, ini benderanya. Kepala negaranya Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura, bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura, luas wilayahnya 706 km persegi, jumlah penduduknya 5.567.301 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1945 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak terlepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemimpinnya. Yang selanjutnya Thailand, ini benderanya ya. Kepala negaranya Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thailand. Thai, mata uangnya baht, luas wilayahnya 513.120 km persegi, jumlah penduduknya 67.741.401 jiwa. Tahun 2014, hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah. Lagu nasionalnya Leng Chat Thai, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah dan perlu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan sejak 1932. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada tahun 2000 tahun sebelum. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam, ini benderanya. Kepala negaranya Presiden Trang Dai Quang. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi, bahasanya Vietnam, mata uangnya dong. Luasnya 331.210 km, jumlah penduduknya 93.420.835 jiwa pada tahun 2014. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasionalnya Tien Quan Cha, The Song of the Marching Troops.
Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam dan merupakan sebuah negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang membentuk kerajaan bernama Nam Phi. Di pertanyaan sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah membaca informasi yang di atas, istilah diagrammu dengan membandingkan yang terkait kehidupan politiknya. Ya, ini adalah tugas terakhir kamu, tugas kelima, yaitu membandingkan dua negara ASEAN dalam kehidupan politiknya. Jelas ya? Negara apa aja, perbedaannya apa, persamaannya apa di tengah-tengah ini ya. Oke, jelas anak-anak? Oke, baik anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kamu kerjakan sesuai perintahnya. Kasih nama, judul, tanggal yang jelas agar mudah diketik. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.